skip tuh. Jangan Jangan lupa. lupa. Like. Mengintip suasana kawasan wisata religi Banten Lama saat malam hari. Kawasan wisata religi Banten Lama kini lebih asri dan bersih. Beberapa waktu lalu kami menyambangi kawasan wisata religi bertempat di Banten Lama. Kali ini, kami datang saat malam hari ketika lampu menyala dengan sinar terangnya. Tujuan kami saat itu, selain ingin berziarah ke makam Maulana Hasanuddin Banten, kami juga ingin mengetahui kondisi area wisata religi yang terkenal di Banten ini saat malam hari. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan sejarah. Tempat yang baru saja dirombak dan diperbaiki oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, membuat tempat yang tadinya kumuh menjadi tempat yang layak tempat wisata. Bila bosan mencari tempat wisata yang gitu-gitu aja, mungkin kawasan Banten Lama menjadi alternatif wisata kalian ketika kalian singgah di Banten. Ketika memasuki area wisata di Banten Lama, terutama dekat Masjid Agung Banten Lama, kamu akan disambut dengan tulisan Keraton Surosowan. Para wisatawan tidak diperbolehkan masuk ke area Keraton Surosowan pada malam hari, tetapi kamu bisa masuk ke area Keraton Surosowan pada siang hari. Ketika kamu berjalan ke dalam areanya, kamu akan melihat dari jauh Masjid Agung Banten yang sudah direnovasi menjadi layaknya Madinah. Sebelumnya kawasan ini masih kumuh dan ramai akan pedagang kaki lima yang membuat semrawut, sedangkan saat pemerintahan Gubernur Wahidin Halim dibuat kawasan Masjid Agung Banten menjadi lebih asri dan bersih. Terlihat menara monumental Masjid Agung Banten yang berdiri dari masa Kesultanan Sultan Maulana Hasanuddin hingga saat ini pun masih kokoh berdiri. Ditambah dengan hiasan payung-payung sehingga memberi kesan berada di Madinah. Semoga apa yang sudah dibuat bisa dijaga sehingga dapat menjadi panutan bagi provinsi lainnya. Banten terkenal dengan wisata religinya. Masjid ini adalah salah satu dari sedikit peninggalan yang tersisa dari bekas kota kuno Banten, pusat perdagangan paling makmur di Indonesia setelah jatuhnya Kesultanan Demak pada pertengahan abad ke-16. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai tahun 1570, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Ya. Halo guys. Gitu. Jangan lupa. Halo guys. Gitu. Hey. Halo guys. Gitu. Jangan lupa. Like. Komen. Dan. Ulangi. Halo guys. Gitu. Jangan lupa. Like. Halo guys. Selama berdirinya hingga tahun 1987, Masjid Agung Banten telah mengalami 8 kali pemugaran. Pada tahun 1923 dilaksanakan pemugaran oleh Dinas Purbakala dan tahun 1930 dilakukan penggantian tiang-tiang kayu yang rapuh.
Tahun-tahun 1945, Tubagus Khotib selaku residen Banten bersama masyarakat melaksanakan perbaikan atap cungkup penghubung di Kompleks Pemakaman Utara. Pemugaran menara masjid selanjutnya dilakukan tahun 1966 tahun 1967 oleh Dinas Purbakala. Lalu Koram 64 Maulana Yusuf memperbaiki bagian Eternit Langit-Langit pada tahun 1969. Serambi bagian timur dipugar pada tahun 1970 dengan dana dari Yayasan Quran. Pertamina juga pernah berkontribusi memugar bagian-bagian tertentu dari kompleks masjid. Penggantian Serambi Utara dan penggantian cungkup makam Sultan Hasanuddin dengan marmer dilakukan tahun 1987. Wisatawan Masjid Banten Lama itu ada yang datang bersama keluarga dan rombongan dengan menggunakan mobil pribadi, angkot atau angkutan umum, dan bus pariwisata. Kebanyakan wisatawan itu datang tidak hanya dari pelosok wilayah Provinsi Banten, tetapi juga ada dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, dan Lampung. Pengunjung memadati komplek Masjid Banten Lama sejak pagi hingga siang untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin. Selain itu, juga mendatangi Museum Situs Purbakala yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung Banten Lama dan menara yang dibangun pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kami himbau kepada para pengunjung dimohon untuk melepas alas kaki seperti sendal dan sepatu, tidak menginjak tanaman, tidak diperkenankan untuk makan-makan, minum kopi, dan merokok di area marmer. Menara yang berdiri dengan ketinggian sampai 30 meter dengan diameter bagian pangkalnya sampai 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk mengumandangkan azan juga digunakan untuk melihat dan mengawasi perairan laut. Konon menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620 oleh seorang arsitek Belanda, Hendrik Lucason Cardeel. Pada waktu itu, Cardeel memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna. Dikutip dari buku sejarah kelas 11 SMA program bahasa karya Nana Supriyatna, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa Abu Fatah Abdul Fattah. Pada saat itu, pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional, sehingga perdagangan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, itulah penjelasan mengenai Kesultanan Banten, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.